Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman Daimawan dengan NPM 22753031 dari program studi Manajemen Informatika 2A, mata kuliah Sistem Basis Data, dengan dosen pengampu Pak Imam Asrowardi, Eskom Mkom. Di sini saya telah membuat video project 1 dengan tema Cyber Physical System dan konsep sensor teknologi garis gawang. Dari sini ada studi kasus. Dalam pertandingan sepak bola, sering terjadi situasi di mana gol yang kontroversial terjadi dan wasit harus membuat keputusan penting apakah bola telah melewati garis gawang atau tidak. Untuk membantu wasit dalam pengambilan keputusan yang akurat, digunakan sensor teknologi garis gawang. Studi kasus ini akan menjelaskan bagaimana sensor ini bekerja dan bagaimana pengambilan keputusan gol dibantu oleh teknologi ini. Masuk ke entitas dan atribut. Entitas yang saya gunakan ada sensor, garis gawang, kemudian bola, lapangan, perangkat lunak, perangkat keras, dan database. Untuk relasinya, sensor garis gawang memiliki relasi dengan perangkat keras, sensor garis gawang memiliki relasi dengan perangkat lunak, sensor garis gawang memiliki relasi dengan lapangan, sensor garis gawang memiliki relasi dengan bola, kemudian perangkat lunak memiliki relasi dengan database. Keterangannya di sini, sensor memiliki atribut seperti sensor ID, kemudian lokasi, dan status. Perangkat keras memiliki atribut seperti perangkat ID, nama perangkat, dan jenis. Perangkat lunak memiliki atribut seperti perangkat ID, perangkat lunak ID, kemudian nama perangkat lunak, dan versi. Lapangan memiliki ukuran, dan nama. Bola memiliki atribut seperti bola ID, lokasi, status, kemudian database memiliki atribut seperti database dan nama. Relasi yang terbentuk, sensor garis gawang memiliki relasi one-to-one dengan perangkat keras, yang berarti satu sensor garis gawang terhubung dengan satu perangkat keras. Sensor garis gawang memiliki relasi one-to-one dengan perangkat lunak, yang berarti satu sensor garis gawang terhubung dengan satu perangkat lunak. Sensor garis gawang memiliki relasi one-to-one dengan lapangan, yang berarti satu sensor garis gawang terhubung dengan satu lapangan. Kemudian sensor garis gawang memiliki relasi one-to-many dengan bola, yang berarti satu sensor garis gawang dapat terhubung dengan banyak bola. Perangkat lunak memiliki relasi one-to-one dengan database, yang berarti satu perangkat lunak terhubung dengan satu database. Selanjutnya ke normalisasi pertama. Normalisasi pertama dalam sistem basis data juga dikenal sebagai bentuk normal pertama atau 1NF. Tahap pertama dalam proses normalisasi, tujuan normalisasinya pertama adalah untuk memastikan bahwa setiap nilai dari dalam tabel adalah nilai atomik dan tidak ada pengulangan grup. Di sini saya mencontohkan ada sensor ID, kemudian ada lokasi sensor, status sensor, bola ID, lokasi bola, status bola, lapangan ID, nama lapangan, ukuran lapangan, perangkat keras ID, nama perangkat keras, jenis perangkat keras, perangkat lunak ID, nama perangkat lunak, jenis perangkat lunak, versi, database ID, dan nama database. Selanjutnya ke normalisasi kedua. Normalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial pada tabel-tabel dalam basis data. Tujuan utama normalisasi kedua adalah memastikan bahwa setiap atribut non-kunci secara fungsional bergantung pada seluruh kunci primer.
Normalisasi kedua, di sini saya ada sensor ID, kemudian lokasi sensor dan status sensor. Ada bola ID, lokasi bola dan status bola. Kemudian perangkat keras ID, jenis perangkat keras dan nama perangkat keras. Perangkat lunak ID, nama perangkat lunak dan versi. Lapangan ID, nama lapangan dan ukuran lapangan. Dan database ID, nama database. Untuk normalisasi ketiga adalah tingkat normalisasi yang lebih lanjut dalam desain basis data. Tujuan dari normalisasi ketiga adalah untuk menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut-atribut non-kunci. Hal ini dapat dicapai dengan memisahkan atribut tersebut ke dalam entitas terpisah. Memastikan bahwa basis data telah mencapai normalisasi pertama dan normalisasi kedua. Normalisasi pertama memastikan bahwa setiap atribut dalam setiap entitas memiliki nilai atomik dan tidak ada pengulangan grup. Normalisasi kedua memastikan bahwa setiap atribut non-kunci secara fungsional bergantung pada seluruh kunci primer. Identifikasi ketergantungan transitif antara atribut-atribut non-kunci dalam entitas. Ketergantungan transitif terjadi ketika ada ketergantungan fungsional, di mana atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci melalui atribut non-kunci lainnya. Pisahkan atribut-atribut yang mengalami ketergantungan transitif menjadi entitas terpisah. Gunakan kunci primer yang relevan untuk membentuk hubungan antara entitas baru dengan entitas yang ada. Dengan normalisasi ketiga, setiap atribut non-kunci harus bergantung langsung pada kunci primer dan tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Hal ini membantu mencegah adanya redundansi data dan memastikan bahwa entitas dalam basis data mencerminkan hubungan yang tepat di dunia nyata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.